Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nurfaida, Stambuk G701-18026. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Nurinaya, Stambuk G701-18179. kami mahasiswi dari Universitas Tadulako, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang sifat fisikokimia, fase farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat natrium diklofenak. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jadi saya akan menjelaskan mengenai natrium diklofenak. Natrium diklofenak itu sendiri merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan antiinflamasi non-steroid yang berefek analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik yang secara luas digunakan pada nyeri akut, subakut, dan kronik. Selanjutnya, indikasi dari natrium diklofenak. Jadi, obat ini efektif untuk peradangan lain akibat trauma seperti benturan, pukulan, dan kecelakaan. Juga efektif digunakan setelah pembedahan atau pada memar akibat olahraga. Selain itu, natrium diklofenak juga digunakan untuk mencegah pembengkakan jika diminum sedini mungkin dengan dosis yang cukup tinggi. Selanjutnya, mekanisme kerja dari natrium diklofenak. Nah, mekanisme kerjanya itu sendiri, bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan kimiawi, fisik, dan mekanis, maka enzim fosfolipase diaktifkan untuk mengubah fosfolipida menjadi asam arikidonat. Nah, asam lemak polita jenuh ini kemudian untuk sebagian diubah oleh enzim siklooksigenase menjadi endoperoksida dan seterusnya menjadi prostaglandin. Selanjutnya, bentuk obat dari natrium diklofenak itu sendiri ada dalam bentuk tablet, kapsul, suntik, gel, tetes mata, dan suppositoria. Adapun kontraindikasi pada natrium diklofenak itu sendiri yaitu penderita yang hipersensitif pada diklofenak atau yang menderita asma, urtikaria, atau pada pemberian aspirin, dan penderita tukak lambung. Efek samping dari natrium diklofenak itu sendiri terjadi sekitar 20% penderita dan meliputi distres saluran cerna, pendarahan saluran cerna, dan tukak lambung. Inhibisi sintesis prostaglandin dalam mukosa saluran cerna sering menyebabkan kerusakan gastrointestinal seperti dispepsia, mual, dan gastritis. Efek samping yang paling utama adalah pendarahan gastrointestinal dan perforasi. Sifat fisikokimia natrium diklofenak, yaitu rumus strukturnya, kemudian rumus molekulnya yaitu C14H10Cl2NO2Na. Nama kimianya yaitu 2,6 diklorpropenil aminobenzeneacetic acid. Berat molekulnya yaitu 318,13. Pemberiannya yaitu serbuk hablur, berwarna putih, dan tidak berasa. Kelarutan dari natrium diklofenak yaitu sedikit larut dalam air, larut dalam alkohol, praktis tidak larut dalam kloroform dan eter, bebas larut dalam alkohol metil, pH larutan 1%, B/V dalam air adalah antara 7,0 dan 8. Selanjutnya, fase farmakokinetik natrium diklofenak. Farmakokinetik, obat natrium diklofenak diabsorpsi baik setelah konsumsi per oral. Obat selanjutnya akan mengikuti siklus enterohepatik, berakhir di urin dan feses. Absorpsi atau penyerapan. Penyerapan natrium diklofenak adalah 100% setelah konsumsi per oral dan konsentrasi puncak obat tercapai dalam waktu 2 jam. Makanan tidak mempengaruhi proses absorpsi obat. Meski demikian, makanan dapat memperlambat absorpsi obat, yaitu sekitar 1-4,5 jam, dan juga terjadi penurunan kadar puncak obat dalam plasma darah, yaitu sekitar 30%. Obat sedia napas lambat dan salut selaput memerlukan waktu sekitar 2-5 jam untuk mencapai konsentrasi puncak.
Distribusi. Sekitar lebih dari 99% obat natrium diklofenak ini terikat pada protein serum, terutama albumin. Volume distribusi obat adalah 1,4 liter per kilogram. Distribusi obat yang masuk ke dalam cairan sinovial adalah dengan cara berdifusi dan dapat dideteksi 2 jam setelah obat masuk ke dalam tubuh. Namun, konsentrasi obat tersebut lebih rendah daripada konsentrasinya dalam plasma darah. Metabolisme. Natrium diklofenak dimetabolisme di hepar menjadi beberapa metabolit. Dengan metabolit utamanya adalah 4-hidroksi diklofenak. Obat dan metabolitnya akan menjalani proses glukuronidasi dan sulfasi, kemudian disalurkan ke cairan empedu. Ekskresi obat natrium diklofenak, yaitu waktu paruh terminal obat dalam bentuk tidak berubah adalah sekitar 2 jam. Sekitar 65% dari dosis obat yang masuk ke dalam tubuh diekskresikan ke urin dan sekitar 35% ke feses melalui sistem biliar. Selanjutnya yaitu fase farmakodinamik dari natrium diklofenak. Natrium diklofenak mengikatkan diri dan berkelat pada kedua isoform dari enzim siklooksinase 1, COX-1 dan siklooksinase 2 atau COX-2. Hal ini akan menghalangi konversi asam arachidonat menjadi prostaglandin. Inhibisi natrium diklofenak terhadap COX-2 akan meredakan rasa nyeri dan inflamasi, dan inhibisi obat terhadap COX-1 dapat menimbulkan efek buruk terhadap gastrointestinal. Natrium diklofenak dapat lebih aktif terhadap COX-2 daripada beberapa obat lain golongan antiinflamasi nonsteroid yang mengandung asam karboksilat.